Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eka Witri Apriliana dengan NIM 2014-251. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang studi kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Baik, materi pertama tentang sengketa Bank Syariah Mandiri dengan PT Angkasa Pura II. Salah satu kasus yang telah ditangani oleh Basarnas adalah sengketa akad mudharabah muqaidah antara PT Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT Syari Indo Prima. Dalam putusan Basarnas nomor 15 tahun 2007 Basarnas-KA.JEK. Sengketa ini bermula ketika Bank Syariah Mandiri mengajukan proposal penawaran kerja sama pembiayaan mudharabah muqaidah kepada Bapenda Desember 2003. Dalam proposal penawaran tersebut, pembiayaan akan digelontorkan untuk PT Syari Indo Prima sebagai biaya pengembangan usaha pembuatan karung. Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya melakukan penyitaan terhadap gedung Bank Syariah Mandiri yang berada di Jalan Iskandar Syah, Jakarta Selatan, Selasa 15 September 2009. Penyitaan ini dilakukan karena tidak dipatuhnya putusan Basarnas Agustus 2008 lalu, di mana Bank Syariah Mandiri dan PT Syari Indo Prima tidak mampu membayar pokok pembiayaan akad mudharabah muqaidah kepada dana pensiunan Angkasa Pura II sebesar 10 miliar. Selain itu, Bapenda juga telah melakukan penyitaan aset milik PT SIP baik di Karawang maupun di Tiga Raksa, Tangerang. Baik, selanjutnya ada peranan Basarnas dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah antara PT Angkasa Pura II dan melawan Bank Syariah Mandiri. Dalam pokok permasalahan tersebut, putusan nomor 15 tahun 2007 Basarnas-K.JEK yang merupakan sengketa perbankan syariah antara PT Angkasa Pura II sebagai pemohon dengan Bank Syariah Mandiri sebagai termohon 1 dan PT Syari Indo Prima sebagai pemohon 2. Dijelaskan bahwa pemohon sejak tahun 2000 sudah mulai menggunakan perbankan syariah dengan menempatkan dana ke dalam bentuk deposito atau return pengembalian yang cukup menguntungkan. Hal ini didasari oleh semangat pemohon terhadap pengelolaan dana yang melandaskan pada ketentuan syariah. Atas dasar pemahaman pemohon terhadap skrim pembayaran mudharabah muqaidah, maka pemohon setuju menempatkan dananya kepada termohon 1. Untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi, pemohon telah melakukan berbagai upaya, yaitu dengan memberikan surat peringatan dan musyawarah terhadap termohon 1 dan termohon 2. Akan tetapi, upaya tersebut tidak berhasil. Terhadap termohon 1 telah dilakukan 3 kali somasi melalui kuasa hukum pemohon, yaitu pada tanggal 15 dan 24 November 2006 serta tanggal 5 Desember 2006. Sedangkan pada termohon 2 telah disampaikan teguran baik secara lisan maupun tulisan. Setelah melakukan upaya-upaya di atas, permohonan pemohon sangat beralasan dan terbukti bahwa termohon 1 dan termohon 2 tidak telah melakukan cedera janji, perbuatan melawan hukum serta melanggar prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan prosedur Basarnas, kewenangan Basarnas meliputi 2 hal, yaitu memberikan suatu pendapat yang mengikat suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Yang kedua, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basarnas. Kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi
1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian. Yang ketiga, memilih atau menentukan kuasa dari perjanjian yang akan dibuat. Yang keempat, menentukan objek perjanjian. Yang kelima adalah menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat operasional. Mengenai putusan nomor 15 tahun 2007 Basarnas KA.Cek yang merupakan putusan Majelis Arbitrase tersebut, hal penting yaitu 1. Perbuatan melawan hukum dan melawan prestasi. A. Termohon 1 dalam hal perbuatan melawan hukum telah melanggar kehati-hatian kepatutan. B. Termohon 1 dan juga telah melanggar asas kepatutan di mana termohon 1 tidak menjalankan kewajiban untuk mementoring dana dari sahib amal yang digunakan oleh termohon 2. C. Kemudian termohon 2 dengan sengaja menggunakan dana untuk memperluas pabrik sedangkan dalam perjanjian untuk membeli mesin-mesin dan menambah modal kerja. Yang D. Perbuatan melawan hukum selanjutnya yang telah dilakukan oleh termohon 1 dan termohon 2 adalah penipuan. Yang E. Dalam gugatan, permohonan telah dengan baik memisahkan antara perbuatan melawan hukum dan melawan prestasi. Dan yang kedua, ganti rugi. Termohon 1 dan termohon 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan prestasi, sehingga keputusan majelis arbiter dalam putusan membatalkan akad mudharabah muqaidah nomor 108 tanggal 28 Januari 2004 dan menghukum termohon 1 dan termohon 2 bersama-sama dengan membayar jumlah pokok sebesar 10 miliar. Baik, mungkin materinya telah selesai saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan seperti biasa saya akan menyisipkan sebuah quotes yang berasal dari Bapak Dr. Haji Saipul Bahri SAG MM, yaitu "A little will not be the man who cannot read. He will be the man who has not learned how to learn." Orang bodoh bukanlah orang yang tidak bisa membaca, melainkan orang yang tidak tahu bagaimana caranya belajar. Masya Allah. Semoga kita dapat mengamalkannya ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Bye.